Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-buya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Halaman 69. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun al-maqdur alladzi la yatimu al-wajibu al-mutlaqu illa bi wajibun fil asyahi. Mas'alatun al-maqduru alladzi la yatimu al-wajib al-mutlaqu illa bi wajibun alal asyahi. Mendapat al-asyah mengatakan al-maqduru sesuatu yang manusia mampu melakukan apabila wajib mutlak tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu atau al-maqduru menjadi wajib alal asyahi sesuai pendapat al-asyah. Pendapat al-asyah mengatakan al-maqduru sesuatu perbuatan yang mampu dilakukan oleh manusia, yang mana melakukan kewajiban wajib mutlak tidak akan sempurna kecuali dengan al-maqduru, maka sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia menjadi wajib. Contoh semisal sholat dengan wudhu. Sholat adalah wajib mutlak. Lalu wudhu, toharoh, ini termasuk al-maqduru, ibadah yang mampu dilakukan oleh mukallaf.
Sholat tidak akan sempurna. Sholat tidak akan wujud kecuali melakukan wudhu terlebih dahulu. Maka wudhu hukumnya adalah wajib. Sehingga dalam kitab Tahrijul Furu' alal Usul mengatakan nama lain dari lafaz ini atau dari lafaz al-maqduru alladzi la yatimmu al-wajib al-mutlaq illa bihi fahuwa wajibun. Nama lain adalah muqaddimah, atau nama lain adalah ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sehingga dalam Ruyatul Usul mengatakan yang dinamakan wajib mutlak yaitu ma la yakunu muqayyadan bima yatawaqqafu alaihi wujuduhu wa in kana muqayyadan bi ghairihi aqali ta'ala wa aqimis sholata liduluki syams fa inna wujudaha muqayyadun biduluki la bil wudu'i wa tawajjuhi lil qiblati wa nahwihima. Dalam Ruyatul Usul mengatakan yang dinamakan wajib mutlak yaitu ma la yakunu muqayyadan bima yatawaqqafu alaihi wa in kana muqayyadan bi ghairihi aqalihi ta'ala wa aqimis sholata liduluki syamsi fa inna wujudaha muqayyadan biduluki syamsi la bil wudu'i wa litawajjuhi wa nahwihima wa tawajjuhi lil qiblati wa nahwihima. Wajib mutlak yaitu ma la yakunu muqayyadan bima yatawaqqafu alaihi. Wajib mutlak yaitu wajib yang tidak dikoyiti dengan sesuatu atau dengan muqaddimah, yang mana muqaddimah ini
menentukan wujudnya wajib mutlak. Walaupun dalam waktu lain wajib mutlak diayati wajibnya dengan sesuatu lain. Contoh adalah sholat. Wa aqimis sholata liduluki syams. Lakukan sholat sebab sudah jam 12 atau matahari sudah bergeser, maka lakukan sholat. Aqimis sholat adalah wajib mutlak. Wajib mutlak walaupun dalam ayat itu ada ayat liduluki syamsi, tetapi duluki syamsi ini hanya ayat tentang wajibnya sholat, bukan wujudnya sholat. Wajib dan wujud tidak sama. Lalu sholat dengan wudhu, as-sholatu binisbati ilal wudhu wajib mutlak. Sholat tanpa wudhu maka tidak sah. Sehingga as-sholatu binisbati ilal wudhu'i wajib mutlak. Sholat dinisbatkan pada wudhu, maka sholat statusnya adalah wajib mutlak. Sebab sesuai dengan definisi yang ada dalam Royatul Usul, ma la yakunu muqayyadan bima yatawaqqafu alaihi wa in kana muqayyadan bi ghairihi aqaulihi ta'ala aqimis sholata liduluki syamsi fa inna wujudahu muqayyadan fa inna wujudaha muqayyadan liduluki syamsi la bil wudhu'i wa tawajjuhi lil qiblati wa nahwihima. Sholat dalam ayat aqimis sholata liduluki syamsi atau surat Al-Isra ayat 78. Dalam ayat itu sholat tidak diayati dengan wudhu, yang mana status wudhu adalah sesuatu yang mana sholat tidak akan bisa sempurna kecuali dengan wudhu. Sehingga
sholat binisbati ilal wudhu namanya adalah wajib mutlak. Walaupun dalam ayat sholat diayati dengan dulu syamsi, tetapi ayat ini mengenai wajibnya, bukan mengenai wujudnya. Sehingga dalam ayat mengusul mengatakan wal mutlaqu ma la yakunu muqayyadan bima yatawaqqafu alaihi wujuduhu wa in ana muqayyadan bi ghairihi aqali ta'ala aqimis sholata liduluki syamsi fa inna wujudaha muqayyadun biduluki la bil wudu'i wa tawajjuhi lil qiblati wa nahwihima. Lalu wa nahwihima dalam thariqatul usul asyatril awrati wa nahwihima ay asyatril awrati. Sholat binisbati menghadap qiblat, tawajjuh lil qiblat, ini ayat wajib. Atau sholat harus menutupi aurat, ini ayat wajib. Sehingga adaan sholat binisbah lil wudhu ini namanya wajib mutlak. Ma la yakunu muqayyadan, kewajiban yang tidak diqayyadi dengan muqaddimah, yang mana muqaddimah ini menjadi yang menentukan wujudnya sholat, yaitu wudhu. Dalam ayat tidak ada ayat wudhu, tetapi wudhu adalah sesuatu yang menentukan wujudnya sholat. Atau dalam istilah lain, ma la yatimmu al-wajib illa bi fahuwa wajibun. Sehingga Imam Isnawi dalam kitab At-Tamhid mengatakan nama lain dari masalah ini adalah malayatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajibun. Muncul pertanyaan, pembahasan ini andaikan dalam kitab Waraqat, pembahasannya mana? Mengenai hal ini dalam pembahasan Waraqat, yaitu wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmu al fi'lu illa bihi. Amri bisyolati amrun bitolarati al-mu'adiyati ilaiha fa inna sholata la tasihu biduniha
apa yang ada dalam warakat ini sama dengan apa yang ada dalam lubul usul, yaitu al-maqduru alladzi la yatimmu al-wajib al-mutlaq al-wajibu al-mutlaqu illa bi wajibun alal asyah. Muncul pertanyaan, definisi atau pembahasan lubul usul dalam kitab Tasyil, yaitu pembahasan mana? Dalam Tasyilul Turuqat pembahasannya wal amru bil fi'lil muhimmi munhatim amrun bi waqil ladzi biyatim al-amru bis-sholati amrun bil-wudu wa kullu syai'in lis-sholati yufradu. Sehingga mengenai pembahasan lubul usul, Imam Isnawi menampilkan furu'iyah, yaitu mengenai usul fiqh al-maqduru alladzi la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajibun. Dalam kitab Tamhid halaman 83, Imam Isnawi tampil dengan membawa furu'iyah. Beliau menampilkan furu'iyah supaya mudah untuk memahami. Imam Isnawi tampil membawa furu'iyah at-tamhid fi tahrijil furu' alal usul halaman 83. Al-amru bisyai'i hal yakunu amron bima la yatimmu dzalika syai'u illa bihi wa huwa al-musamma bil muqaddimati amla yakunu amron bihi. Fihi madzahibu asyahuha indal imam Fakhruddin wa atba'ihi wa adla al-amiti annahu yajibu mutlaqan wa yu'abbaru anhu al-fuqaha'u bi qawlihim ma la yata'atta al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Idza alimta dzalika fayataharaju ala hadhil qaidati masyailu al-ula haslu juz'an min ra'si
wa nahwihima liyutayaqona haslul wajhi fa innahu wajibun lima ja'alnahu mengenai apa yang ada dalam Lubul Usul. Imam Isnawi tampil bahwa apa yang ada dalam Lubul Usul ulama fuqaha dengan istilah lain walaupun maknanya sama, ma la ya'ta'atta al-wajib illa bi fahuwa wajibun. Ini dalam istilah lain tetapi makna sama. Lalu untuk memudahkan memahami, Imam Isnawi menampilkan suru'iyah, salah satunya adalah haslu juz'in minal ra'si, membasuh juz dari kepala dalam rangka untuk melaksanakan membasuh wajah. Dalam ayat suci Al-Quran, Allah mengatakan Farsilu wujuhakum. Wahai umat Islam, seandainya engkau dalam wudu, dalam melaksanakan wudu, farsilu wujuhakum. Lalu untuk supaya sempurna membasuh wajah, maka wajib membasuh juz'un minal ra'si. Lalu kewajiban membasuh juz'un minal ra'si wa ra'abati. Ini dalam rangka untuk supaya wajib mutlak atau membasuh wajah bisa sempurna. Sehingga Imam Isnawi mengatakan fa innahu wajibun lima ja'alnahu hadza huwa al-ma'rufu wa haqa at-Tarimiyu fil istidraki fihi wajhaini faqala wa hal wajaba fi nafsihi aw li ghairihi. Mengenai hal ini, Imam Isnawi mencoba membuka jendela ilmiah, mencoba memahamkan santri dengan mengatakan wajibnya membasuh juz'un minal ra'si atau juz'un minal ra'abati. Apakah dalilnya adalah al-maqduru alladzi la yatimmu al-wajib atau ada dalil lain? Inilah yang menjadi silang pendapat di antara ulama-ulama usul mengenai wajibnya membasuh
juz'un min ra'si, apakah cukup dengan dalil al-ma'muru ala nilayatimu atau dengan dalil lain mengenai hal ini? Fihi wajhani. Satu ulama mengatakan bahwa wajibnya membasuh wajah, wajibnya membasuh juz'un min ra'si, wajibnya membasuh juz'un min ra'si, dalilnya adalah al-ma'muru alladzi la yatimmu al-wajib al-mutlaq illa bihi fahuwa wajibun. Lalu untuk lebih jelas, untuk supaya lebih memahami sahihnya, syuru'iyahnya, alangkah istimewanya melihat langsung kitab Mahali atau Mughni Muhtaj atau Majmu'. Ini Majmu' atau melihat Syarwani. Ini Syarwani. Dalam Syarwani atau Mughni Muhtaj, wajibnya membasuh juz'un min ra'si. Ini dalilnya ma la ya'timu al-wajib illa bi fahuwa wajibun. Dalilnya Quran, Al-Quran atau hadis, tetapi usul sahih ma la ya'timu al-wajib illa bi fahuwa wajibun. Sehingga dalam masalah ini tampil Imam Syar'afi dalam Tasniful Masyami'. Ini Tasniful Masyami', syarahnya Jam'ul Jawami', mengatakan asyani ayatuna mutlaqan liyuh tarasya ane wajib mutlak bihalatin a'alihi in malakta an-nisabah fasya'i fala ya'tazi ijabah min nisab ittifaqan wa hadha hujjah inis ta'na wa fi hadzal ayati aidan nazarun li'annahu la yatimmu al-wajib illa bi fahuwa wajibun wa qawlu la yatimmu al-wajib illa bi yasmulu salasata asya'a al-juz'u wasyabatu wasyaratu lakinnal juz'a laysa muradan huna li'annal amra bil kulli amrun bi tadammunan wala taradda fi dzalika wa innama taradduda wa innama taraddudu fi syababi wa syarti wa hasiluhu annal amra bisyai hal yastalsimu al amra bisyababihi aw syartihi aw la walidzalika abbaru anhu bil muqaddimah wal aksaruna alal wujubi fihima
Mengenai hal ini Imam Syar'ashi mengatakan bahwa nama lain dalam Lubnul Usul adalah muqaddimah atau nama lain malayakimu al-wajib ila bihi. Ini sama. Hanya saja Imam Syar'ashi mencoba untuk mengajak pada pembahasan yang lebih jauh, yaitu mengenai tentang dilalatul amri, mengenai aqimis sholat. Sholat itu muraqabun, tersusun dari sujud, julus, ruku'un. Ini termasuk juz'un. Sehingga Imam Syar'ashi mengatakan dalam pembahasan ini ada istilah 3 pembahasan. Lafaz sholat ada 3 pembahasan, ada 3 sisi. Pertama juz'un, lalu yang kedua syarat, lalu yang ketiga syabab. Lalu Imam Syar'ashi mengatakan wal muradu bisyabab al-ilatu, yang dimaksud syabab adalah ilat. Imam Syar'ashi mengatakan sholat muraqabun. Lafaz sholat, aqimis sholah lidulu'i syamsi, perintah Allah supaya umat Islam menjalankan sholat. Mengenai lafaz sholat ada 3 istilah. Sebab sholat muraqabun, tersusun dari juz'un. Sholat, juznya sholat adalah julusun, duduk, waruku'un, wal qiyamun. Ini termasuk juz'un minas sholat. Sehingga juz'un minas sholat ini tidak dibahas. Sebab dalam tasniful masyami' mengenai ruku' dan julus, walaupun sesuatu yang menjadi nama sholat, sholat tanpa duduk tidak ada sholat. Sholat tanpa sujud tidak dinamakan sholat, tetapi julus dan duduk wal qiyam ini termasuk juz'un. Sehingga aqimis sholah amr, perintah Allah, dilalah mutaba'ah, mencakup semua yang dinamakan sholat, termasuk juz'un minas sholat, yaitu ruku', sujud, dan ini tidak menjadi pembahasan. Sebab secara dilalah mutaba'ah
sudah masuk dalam makna sholat. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan yang dibahas adalah tadamun wa iltisamun. Dilalah dalam pembahasan lubul usul mengenai dilalah ada 3 macam. Dilalah mutaba'ah, dilalah tadamun, dilalah iltisam. Yang pertama adalah dilalah mutaba'ah. Pada waktu Allah mengatakan aqimus sholah, maka mencakup juz'un minas sholat, yaitu julusun wa qiyamun wa ruku'un wa sujudun. Lalu juz'un minas sholat tidak dibahas atau tidak menjadi pembahasan al-maqdur alladzi la yatimmu al-wajib. Walaupun sujud, julus, qiyam seandainya tidak ada, maka tidak mungkin ada nama sholat. Lalu Imam Syafi'i mengatakan yang dibahas adalah makna tadamun. Seperti aqimis sholat, apakah mencakup muqaddimah termasuk al-huslu minal juz min juz'i ra'si. Aqimis sholat dilalah tadamunnya apakah sampai pada juz'un minal ra'si atau juz'un huslu ra'abah. Imam Haramain dalam hal ini mengatakan membasuh juz'un minal ra'si sudah ada dalam dalil fasilu wujuhahum. Sehingga Imam Haramain mengatakan dalilnya wajib membasuh juz'un minal ra'si, dalilnya cukup dengan fasilu wujuhahum. Lalu ulama lain mengatakan dalilnya wajib membasuh juz'un minal ra'si adalah al-maqdur alladzi la yutimmu al-wajib la yatimmu al-wajib al-mutlaq illa bihi. Sehingga mengenai pembahasan ini ada hubungannya dengan masalah dilalatul lafzi. Aqimis sholata liduluki syamsi, dilalahnya amr pada sholat. Sholat ini memiliki 3 makna. Juz'un ini adalah dilalah mutaba'ah. Lalu juz'un minal ra'si, Imam Haramain mengatakan ini dilalah tadamun, sehingga dalilnya mengenai wajibnya membasuh
juz'un minarasi ayat fasilu wujuhakum. Ini mengenai khilafiyahnya. Sehingga ulama-ulama mengatakan mengenai apakah muqaddimah wajib menjadi wajib, ulama terjadi silang pendapat. Pendapat al-asyr mutlaqan sawa'un ana syaratan aw syababan. Ini pendapat al-asyr mengatakan mutlaqan dalam Ghayatul Usul, mutlaqan sawa'un ana syababan aw syaratan. Dengan alasan itlau lam yajib la jasya tarkul wajibi al-mutawaqqafu alaihi wa qila la yajibu biwujubihi li'anna jala alal wajib sya'idun anhu wa qila yajibu in ana syababan an-nari lil ihra'i bihilafi syarti al-wudu'i lis-sholat li'anna syababa asyaddu irtibatan bil musabbabi minas syarti bil masyrut wa ila yajibu in ana syaratan syar'iyan al-wudu'i lis-sholat. Mengenai hal ini ulama terjadi silang pendapat apakah semua muqaddimah menjadi wajib. Al-Asyr mengatakan semua muqaddimah wajib menjadi wajib dengan dalil al-maqdur alladzi la yatimmu al-wajib illa bihi bahwa wajibun sawa'un ana sablagan aw syarton. Ini pendapat al-Asyr. Lalu ada yang mengatakan tidak wajib kecuali syabab dengan musyabab. Lalu mengenai syabab dan musyabab, Imam Syar'asi mengatakan yang dimaksud syabab adalah ilat. Lalu untuk memahamkan mengenai syabab dan musyabab, beliau Imam Syar'asi mengatakan wasalisu yujibu asyababa yunasyati wa yu'asya lisyarif al-murtadha. Dalam Lughul Usul atau dalam Jam'ul Jawami' mengatakan bahwa ini pendapat Hanafi. Lalu dalam Tasniful Masyami' Imam Syar'asi mengatakan seandainya pendapat itu adalah pendapat Hanafiyah, perlu adanya analisa ulang, perlu adanya penelitian kembali apa betul itu pendapat Hanafiyah. Sehingga Imam Syar'asi belum 100% mengatakan itu pendapat Hanafiyah.
Sehingga beliau dalam tasniful masyami' menggunakan bahasa wa yu'asya lisyarif al-murtada dengan bahasa pendapat itu oleh ulama dinisbatkan kepada al-murtada atau Imam Hanafi, sehingga Imam Syafi'i masih curiga bahwa itu bukan pendapat Hanafi. Wal muradu bisabab al-illatu ama idza amara bi ihrati syai'in fa inna dzalikal wajiba yatawaqqafu 'alan nari alladzi huwa sababun lil ihrati. Semisal syait diperintah untuk membakar sesuatu, semisal Fatimah mengatakan pada Syed bakar rumah Titus atau bakarlah sampah, maka lafaz itu, perintah itu mengandung wajibnya muqaddimah. Membakar ini musyabab, sebabnya membakar membawa api, sehingga apa yang diucapkan oleh Fatimah bakar rumah Titus ini sama dengan wajib muqaddimahnya, yaitu wajib membawa api. Sebab api adalah sebab, lalu terbakar adalah musyabab. Sehingga ucapan Fatimah mewajibkan dua hal, membakar dan membawa api. Api adalah sebab atau muqaddimah yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Sehingga kelompok asyalis atau kelompok Hanafi ini muqaddimah bisa wajib andaikan dalam wilayah sebab wal musyabab. Memerintah membakar sama dengan memerintah untuk membawa api, karena api adalah muqaddimah untuk wujudnya kebakaran. Kebakaran atau membakar ini adalah musyabab, lalu sebabnya adalah api. Sehingga Imam Syafi'i untuk supaya lebih memahamkan, beliau mencontohkan idza amara bi ihraqi syai'in fa inna dzalikal wajib fa inna dzalikal wajiba yatawaqqafu 'alan nari alladzi huwa sababun lil ihraqi. Wa rabi'u yujibu asyara'i al-wudu'i. Lalu pendapat keempat
adalah pendapat Imam Haramain. Sehingga dalam Tasliful Masyami' Imam Haramain mengatakan wajibnya membasuh juz'un minar ra'si ini karena ada dalam makna tadabun. Lalu mengenai masalah Imam Isnawi menampilkan beberapa contoh. Asal satu idza nasiya sholatan minal khamsi walam ya'lam ainaha falyalsyamuhu al-khamsu. Apabila saya 10 tahun yang sudah lewat pada zaman yang sudah lewat, saya meyakini, memahami bahwa ada satu sholat yang ia tinggalkan. Semisal dari ini 2026. Lalu saya meyakini, memahami bahwa pada 10 tahun yang lewat ia pernah meninggalkan satu sholat. Tetapi saya lupa apakah sholat maghrib atau isya atau subuh. Yang jelas saya yakin ada sholat satu yang ia tinggalkan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh saya? Apakah saya wajib untuk sholat 5 waktu supaya kewajiban yang pernah ia tinggalkan sudah selesai atau dianggap sudah melakukan qada? Pendapat Al-Asy'ah mengatakan apabila saya lupa satu sholat mana yang ia tinggalkan, apakah sholat maghrib atau isya, maka kewajiban syahid sholat 5 waktu supaya malayatimu al-wajib ilahi bahwa wajib. Dengan melakukan 5 waktu, 5 qada sholat, maka pasti salah satunya mengena atau sempurna atau telah menyelesaikan qada yang ditinggalkan satu sholatan. Ini furu'iyah yang ketiga. Asal satu idza nasiya sholatan minal khamsi walam ya'lam ainaha falyalsyamuhu al-khamsu. Arabiatu idza ikhtalata mautal muslimina bimautal kuffari fayajibu rasulul jami'i wa tahwinuhum wa sholatu alaihim summa huwa bil khiyari insya'a sholat. Lalu salah satu contohnya
atau tahrijul furu' alal usul andaian mayit Muslim bercampur dengan mayit non-Muslim, maka supaya yakin maka wajib husnul jami'i, wajib semuanya dimandikan. Karena apa? La yaqimu al-wajib illa bihi. Untuk memilah-milah mana yang Islam tidak bisa. Maka solusinya supaya kewajiban memandikan jenazah umat Islam, caranya dengan semuanya dimandikan. Sebab dengan semuanya disolati dimandikan, maka pasti mayat Islam ikut dalam memandikan itu. Lalu untuk supaya lebih paham, santri memahami, Imam Isnawi menambahkan contoh mengenai idza istabahal zawjatuhu bi ajnabiyatin fayajibu alaihi al-afu anil jami'i wa misluhu idza istabahat mahramuhu bi ajnabiyatin mahsyuratin falaysa lahu ayatasya. Apabila syahid memiliki istri lalu istrinya tercampur berkumpul dengan ajnabiyah, lalu syahid tak mampu membedakan mana yang ajnabi, mana yang zaujah, maka dalam hal ini wajib meninggalkan semuanya. Ini lalu dalam Riyatul Ushul mengatakan lafaz maqdurun ini mengecualikan perbuatan yang tidak mampu dilakukan oleh mukallaf, seperti iradahnya Allah dan qudratnya Allah. Lalu dalam Hasyiah Al-Athar contohnya adalah mengenai mendatangkan 40 manusia untuk melakukan Jumatan. Contohnya ahuduril adati fil Jum'at fa'innahu ghairu maqdurin. Lalu dalam Hasyiah Al-Athar mengatakan qauluhu ahuduril adat fil Jum'ati intul wahidin la yuqaddaru illa ala huduri nafsi duna ghairihi. Dalam Hasyiah Al-Athar, ini Hasyiah Al-Athar, dalam Hasyiah Al-Athar halaman 254 mengatakan mengecualikan lafaz al-maqdur yaitu ghairul maqdur,
mengecualikan perbuatan yang mampu dilakukan oleh mukallaf, mengecualikan perbuatan yang di luar atau yang tidak mampu dilakukan mukallaf, yaitu huzurul adat lil jum'ah, mendatangkan 40 manusia untuk sholat Jumat. Ini adalah hutan kekuatan manusia, sebab manusia tidak bisa datang ke masjid kecuali ia bisa memerintah dirinya sendiri. Ia tak mampu memaksa orang lain untuk mengajak untuk sholat Jumatan. Artinya mengenai 40 jamaah ini termasuk hidayatullah, termasuk hidayahnya Allah, termasuk wilayah ketuhanan. Manusia tak mampu memerintah orang lain, manusia hanya mampu memerintah dirinya sendiri. Orang lain mau sholat Jumatan, itu semua wilayah ketuhanan, iradatullah, semua itu tergantung hidayatullah. Andaikan Allah memberikan hidayah, tidak usah dipaksa, pasti 40 jamaah, tidak usah dipaksa, pasti menuju Jumatan. Sehingga melihat contoh semacam ini berarti lafaz yang ada dalam Lughul Usul al-maqdur alladzi la yatimu al-wajib, yang dimaksud al-maqdur adalah perbuatan yang mampu dilakukan oleh mukallaf, mengecualikan perbuatan yang tidak mampu dilakukan oleh mukallaf atau perbuatan yang tidak mampu dilakukan oleh syahid, seperti mendatangkan 40 jamaah, mendatangkan 40 jamaah untuk sholat Jumat. Sebab mengenai manusia mau ke masjid, itu semuanya adalah iradahnya Allah. Itu semua qudratnya Allah yang memiliki, yang mampu, yang bisa menjalankan hanya Allah. Manusia tidak bisa. Ini salah satu contoh pengecualian lafaz maqdurun, mengecualikan dari lafaz maqdurun, yaitu ghairu maqdurin. Lalu contohnya adalah
seperti huduril adab fil Jumat. Lalu alasan hasya al-aqdar in kullu wahidin la yuqaddiru illa ala huduri nafsi duna ghairihi. Manusia lain supaya mau Jumatan itu adalah wilayah kekuasaan Allah. Apabila Allah tidak menghendaki, maka manusia lain tak mampu memaksa 40 jamaah untuk hadir menjalankan Jumatan. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridhallah. Niat belajar lillahi ta'ala supaya pelajaran yang sudah lewat tidak lupa. Niat mutolaah supaya pelajaran yang pernah lewat tidak lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.